はい、皆さんおはようございます。アイフと申します。皆さんお元気ですか？Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang bentuk T kamawanai ya. Yang mana T kamawanai di sini ini adalah bentuk perizinan ya. Yang pernah kita pelajari bentuk perizinannya adalah temoi desu ka ya. Nani temoi desu ka ya, bentuk perizinan. Nah, bentuk perizinan yang sekarang itu menggunakan T kamawanai ya. Nah, untuk T kamawanai di sini ya, pembuatan kalimatnya itu sama saja dengan bentuk temoi desu ka ya. Cuman di sini ya, untuk T kamawanai itu mempunyai arti ya, yaitu tidak keberatan, ya, tidak keberatan. Kemudian tidak masalah. Kemudian juga tidak mengapa atau boleh saja ya. Nah, mana saja sih kalau kalian misalkan mau pakai tidak keberatan boleh, tidak masalah boleh ya, tidak mengapa boleh, sebetulnya ini dari satu ya. Tidak keberatan atau tidak masalah sama saja ya, artinya boleh saja kan gitu ya. Cuman kita nanti lihat pola kalimatnya seperti apa ya, atau pola kalimat tanyanya seperti apa, nah diartikannya mungkin bisa mengikuti ya. Artinya apakah ini artinya tidak keberatan kah atau tidak masalah ya itu. Oke, kemudian untuk kamawanai ya, kamawanai itu asal kata daripada bentuk negatifnya kamau ya. Kamau yaitu bentuk maskeinya adalah kamaimas ya. Kamaimas yang memiliki arti kamaimas itu ya, tidak masalah atau tidak keberatan ya. Nah, di sini kita gunakan ya kamawanai. Nah, untuk bentuk perizinan ini ya, untuk kamawanainya tidak menggunakan kanji. Jadi T kamawanainya menggunakan hiragana ya. Dan nanti untuk kamaimaseng misal pola kalimatnya itu mana saja ya, nanti boleh kalian pakai ya. Kemudian untuk yang temoi desu ka itu dulu kita pernah pelajari ya. Pola kalimatnya juga sudah dipelajari. Nah, yang T kamawanai juga sama pembuatannya dengan temoi desu ka ya. Nah, kemudian yang membedakan di sini ya. Terus apa bedanya ya antara temoi desu ka dengan kamawanai ya? Sebetulnya di sini tidak ada yang membedakan yang apa namanya yang begitu ini tidak ada ya, beda. Temoi desu ka bentuk perizinan, T kamawanai pun bentuk ya perizinan. Cuman ya untuk T kamawanai ini ya pelajaran atau bumpo untuk ensang ya, untuk ensang enyong ya. Tapi saya melihat dari beberapa soal, dari beberapa percakapan itu kamawanai kemarin juga keluar ya. Nah, untuk kamawanai di sini saya tujuannya biar kalian tahu saja kalau perizinan itu bukan hanya temoi desu ka saja, tapi ada juga T kamawanai. Nah, untuk T kamawanai catatannya di sini ya, sebaiknya kalian tidak digunakan untuk ya di atas usia ya. Contohnya misalkan kepada saco ya menggunakan T kamawanai, atau kepada guru T kamawanai ya, sebaiknya itu tidak digunakan. Akan tetapi kalau untuk latihan ya, untuk latihan khususnya di LPK kita, di tempat kita boleh-boleh saja untuk rensu. Karena apa? Karena kalau nggak dipakai itu ya tidak akan bisa. Artinya kalau kalian misalkan sudah dikasih materi ya temoi desu ka, T kamawanai dipakai saja. Artinya kalau buat kita bukan masalah tidak sopan dan sopan dan tidaknya, yang penting kalian paham saja gitu kan. Cuma nanti di Jepang kalian harus bisa memilih, artinya dengan siapa nih saya bicara ya gitu. Nah, kembali ke T kamawanai. T kamawanai di sini ya cara membuat kalimatnya ya, yaitu ada beberapa ya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, untuk T kamawanai di sini digunakan untuk kata kerja bentuk T ya. Kata kerja bentuk T ditambahkan mo ditambahkan kamawanai ya. Jadi bentuk T ditambahkan mo ditambahkan kamawanai ya. Misalkan di sini kaimas ya, kaimas itu jadi kate. Kate mo kamawanai kamaimaseng ya.
Sebagai contoh lagi misalkan kaimas jadi kate ya, kate mo kamaimaseng atau ya kate mo kamawanai desu ya. Ya itu. Kemudian untuk kata sifat pun sama, harus dirubah dulu ke bentuk T. Nah, untuk perubahan bentuk T yaitu menghilangkan i ditambahkan ku T ya. Contohnya misalkan ya yasui yasukute, nemu nemukute ya, misalkan seperti itu. Jadi i-nya dihilangkan ya, tinggal menambahkan mo sama kamawanai. Kemudian berikutnya untuk kata sifatna ya itu na ya menjadi d ya. Misalkan bengri ya, bengri berarti jadi bengri ditambahkan mo jadi bengri demo kamawanai ya. Nah, kemudian berikutnya juga kata benda. Untuk kata benda juga sama, yaitu membubuhkan d tambahkan mo ya, demo kamawanai ya. Misalkan nah, ame demo ya kamawanai, misalkan dioki demo kamawanai ya, seperti itu. Nah, itu yang kalian harus perhatikan, yaitu kata kerja bentuk T kemudian digunakan untuk kata sifat i ya, dirubah dulu ke bentuk T, kemudian kata sifatna ya itu jadi demo, untuk kata benda menjadi demo ya. Nah, di sini saya juga kasih catatan nih di bawah ya, untuk kata sifat i-nya dihilangkan diganti dengan ku T ya. Kata sifatna itu diganti dengan demo ya, begitupun dengan kata benda ya. Nah, untuk T kamawana ini ya, kita coba bikin beberapa contoh. Saya udah bikin beberapa contoh dan saya mengharapkan setelah saya bikin contoh ya, kalian bisa memahami ya cara penggunaan atau cara membuat pola kalimat T kamawana ya. Berikutnya kita simak ya, atau kita lihat dulu contoh kalimatnya. Ya, oke. Ini adalah contohnya ya. Contohnya misalkan ya, rei ichibang choto atsui ya. Atsui itu kanjinya atsui. Choto atsui kara mado akete mo ya. Nah, kalau yang dulu yang kita pelajari atsui kara mado akete mo ii desu ka gitu kan. Pola kalimatnya sama sebenarnya cara pembuatannya. Ya, cuman di sini menggunakan kamaimaseng ya. Kamaimaseng ya. Karena di sini bentuknya minta tolong, jadi kamaimaseng ka gitu. Sama dengan akete mo ii desu ka gitu ya, persamaannya itu. Chotto atsui desu kara mado akete mo kamaimaseng ka gitu kan. Aduh, panas ya, sedikit panas ya. Akete itu adalah membuka, mado jendela ya. Bolehkah ya? Atau tadi bisa mengambil arti tidak keberatan ya, tidak keberatan membuka jendela ya. Atau misalkan artinya boleh ya, tadi kan bisa diartikan boleh ya. Choto atsui desu kara mado akete kamaimasen ka ya. Ya. Karena kan panas, bolehkah saya membukakan jendela? Atau tidak keberatankah Anda membuka jendela gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, setsume o kikinagara ya. Setsume di sini adalah menerangkan atau menjelaskan, kikinagara sambil ya. Setsume o kikinagara noto ni kaete mo kamaimasen ka gitu. Ya, artinya berarti setsume di sini menjelaskan ya, sambil menjelaskan ya. Ya, bolehkah gitu kan. Bukan bolehkah, berarti tidak keberatankah ya, atau bolehkah ya, di sini boleh berarti ya, bolehkah saya menulis di buku ya. Setsume o kikinagara noto ni kaete mo kamaimasen ka ya. Bolehkah saya menulis di noto sambil mendengarkan penjelasan gitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Kyo yoji ga aru no de saki ni kaete mo kamaimasen ka. Sambang kyo yoji ga aru no de saki ni kaete mo kamaimasen ka. Hari ini saya ada urusan ya.
hari ini dikarenakan saya ada urusan ya. Sakini kaetemo ya, sakini kaetemo kaemaimasen ka ya. Berarti di sini sama ya. Bolehkah saya pulang duluan gitu kan ya. Bolehkah saya pulang duluan atau tidak keberatankah saya pulang duluan gitu kan ya. Kemudian yang keempat, suguni ya. Dete mo kamaimasen ka. Suguni dete mo kamaimasen ka. Bolehkah bolehkah saya DT itu keluar pergi ya. Bolehkah saya segera keluar? Jadi pola kalimat ini sebetulnya sama penggunaannya ya. Pembuatan kalimatnya sama dengan temoi desu ka ya. Detemoi desu ka misalkan ya, sama ya. Suguni dete itemo kamaimasen ka ya. Bolehkah saya keluar segera? Ya, itu. Kemudian yang gobang yang kelima, terebi o mite ya, bentuknya bentuk T di sini ya. Terebi o mite ya, kamaimasen ka. Kalau bentuk temoi desu ka kan terebi o mite moi desu ka gitu kan. Nah, kalau di sini berarti karena yang dibahasnya kamaimasen, terebi o mite kamaimasen ka ya. Tidak masalah saya menonton TV, melihat TV. Ya. Bolehkah saya melihat TV gitu. Lihat aja artinya di sini yaitu tidak keberatan atau tidak masalah ya. Tidak keberatankah atau tidak masalah ya. Terebi o mite kamaimasen ka. Bolehkah saya melihat TV? Tidak keberatankah saya melihat TV ya. Nah, kemudian jawabnya gimana Sensei? Ya, untuk jawabannya sama dengan misalkan kalau dulu kita pernah mempelajari misalnya hai dozo ya, jawabannya seperti itu ya. Terebi o mite kamaimasen ka? Hai dozo ya. Kalau misalnya tidak boleh ya tidak boleh ya. Misalkan mite wa ya dame desu ya, boleh digunakan seperti itu. Atau juga boleh misalkan hai dozo mite kamaimasen yo misalkan. Bolehkah saya melihat TV? Boleh ya, tidak masalah gitu kan. Mitemo kamaimasen yo ya, artinya silakan, nggak masalah ya, silakan, saya nggak keberatan gitu ya. Kemudian yang keenam ya, shitsumon itu bertanya, shitsumon shite kamaimasen ka ya. Kalau pola kalimat ii desu ka nya berarti shitsumon shite mo ii desu ka, itu persamaannya itu ya. Shitsumon shite kamaimasen ka ya. Bolehkah saya bertanya? Hai dozo. Kalau misalkan menggunakan kamaimasen, hai dozo kamaimasen yo ya. Dozo tidak masalah gitu kan. Nah, untuk jawabannya cukup bisa juga dengan kamaimasen saja juga boleh. Kamaimasen yo ya, artinya silahkan. Dozo ya, tidak masalah gitu kan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh di sini soro-soro tosokan e modotte ya kembali ya. Soro-soro tosokan e modotte kamaimasen ka ya. Nah, berarti artinya di sini ya, bolehkah ya, saya kembali ke ya perpustakaan segera. Soro-soro di sini ya. Soro-soro tosokan e modotte kamaimasen ka ya. Bolehkah saya kembali ke tosokan atau ke perpustakaan segera? Jawabnya seperti apa? Ya jawabnya hai dozo atau hai modotte kamaimasen yo. Hai dozo ya. Atau cukup dengan kamaimasen juga boleh ya. Soro-soro tosokan modotte kamaimasen ka ya. Hai kamaimasen yo, artinya silahkan. Ya, iya, tidak masalah, tidak keberatan gitu. Ya. Nah, itu salah satu ya atau beberapa contoh daripada kamaimasen ya. Artinya pola kalimat ini sama ya penggunaannya atau pembuatan kalimatnya dengan temoi desu ka, cuman bedanya di sini pakai temo kamaimasen ya. Kamaimasen ka ya.
Ya, kalau untuk misalkan untuk bentuk futsunya gimana? Ya tinggal menambahkan aja. Artinya kalau misalkan kamawanai ya kamawanai. Ya, kamawanai, cuman nadanya lebih ditinggikan mungkin kan ya. Gitu. Contohnya kalau misalkan untuk dibentuk temo i desu ka misalkan ya. Toire ni itemo i desu ka? I desu ka. Kan itu sopannya ya. Kalau misalkan futsunya gimana? Toire ni itemo i. Nah itu saya sama ini juga. Misalkan toire ni itemo i ya, itemo kamawanai ya. Kamawanai ya. Terebio ya. Di sini contohnya misalkan terebio mite kamawanai misalkan ya. Itu boleh digunakan seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya ya. Yang ke-8 di sini, kore wa watashi ga motte ite mo kamaimasen ka? Kore itu ini ya. Kore wa watashi ga motte ite mo kamaimasen ka? Ya. Ya. Bolehkah ya, saya mendapatkan ini ya. Ya. Artinya misalkan ya taruhlah contohnya misalkan di sini tuh kamu punya sesuatu benda gitu kan, suatu benda ya, dan benda itu ya saya minta izin ya, boleh nggak nih buat saya gitu kan, atau buat dimiliki gitu kan. Kore watashi ga motte ite mo kamaimasen ka? Ya. Berarti benda tersebut saya pinta ya, izin untuk dipinta gitu kan. Kalau jawabannya hai dozo gitu ya. Atau misalkan ya hai kamaimasen, ya tidak masalah silahkan dozo gitu kan. Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh bilang gitu kan. Misalkan tewa ikemasen ya, pakai tewa ikemasen atau dame juga boleh ya. Nah, bentuk perizinan ini juga tidak mesti harus menjadi pola kalimatannya. Artinya misalkan seperti tadi pola kalimatnya atau mempunyai arti tidak keberatan. Contohnya di sini misalkan yang 9, Mizuno gakko de 1年間勉強しても構いませんya. Nah, untuk kamaimasen di sini dipusukan karena bentuk to omotte imasu ya. Mizuno gakko de 1年間勉強して構わないと思います。構わないとya. 構わないと思っていますgitu ya. Yang 9 contohnya adalah Mizuno gakko de 1年間勉強しても構わないと思っています. Artinya di sini saya tidak keberatan ya belajar di Mizuno ya 1 atau sampai 1 tahun gitu. Ya, artinya dia tidak keberatan lah ya kalau misalkan dia belajar di Mizuno 1 tahun. Mizuno gakko de 1年間勉強してya. 勉強しても構わないと思いますya. Artinya dia merasa tidak keberatan kalau misalkan dia belajar di Mizuno 1 tahun ya. Nah jadi untuk te kamawanai atau te kamaimasen ya, sekali lagi saya bilang atau saya katakan penggunaannya sama dengan temo i desu ka, cuman yang dibedakan belakangnya saja ya. Bentuk te ya, kamaimasen atau kamawanai ya. Jadi tidak ada perubahan yang memang yang signifikan atau memang jauh, tidak ada. Penggunaannya sama, perizinannya pun sama ya dengan temo i desu, cuman yang membedakan itu tadi ya, yang membedakan kalau misalkan Anda melihat situasi dan kondisinya harus bicara dengan siapa ya. Diupayakan untuk tidak digunakan kepada toshi ue, artinya kepada sacho dan sensei atau dan sebagainya. Tapi catatan lagi, kalau untuk di sekolah di Mizuno sendiri itu boleh dipakai ya. Tujuannya bukan masalah sopan atau tidak sopannya, tapi untuk dibiasakan kalian menggunakan pola-pola yang sudah dipelajari. Boleh kalian digunakan kepada saya, boleh juga kepada sensei lain. Kalau sensei lain misalkan komen, bilang saja tujuannya bukan masalah sopan tidak sopannya, tapi tujuannya
untuk mempelajari ya, untuk membiasakan kita sering mendengar ya, sering mengucapkan ya, tujuannya itu. Kembali lagi ke yang tadi, jadi te kamawanai itu mempunyai arti tidak keberatan atau tidak masalah ya, dengan mempunyai cara pembuatan pola kalimatnya itu kata kerja bentuk te ditambahkan mo kamawanai ya. Begitu pun dengan kata sifat i ya, kata sifat na dan kata sifat na kata benda ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat disampaikan hari ini ya, kurang atau lebihnya mohon untuk saling mengoreksi, khususnya untuk para sensei ya, tolong dikoreksi kalau misalkan ada kesalahan ya dalam pengucapannya ya. Nah, sekarang tugas kalian membuat contoh masing-masing ya, sama seperti biasa kalian buat contoh masing-masing 2 ya. Apakah itu mau kata kerja boleh, mau kata benda boleh, mau kata sifat, masing-masing membuat contoh 2 ya, ditambah dengan audionya. Setelah kalian baca atau setelah kalian membuat ya, pola kalimat itu, bikin juga audionya ya. Itu aja mungkin untuk pelajaran hari ini, dicukupkan sekian ya. Oke, minasang arigatou gozaimasu ya. Ai mata asta.